Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua, teman-teman semua dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa membersamai, masih bisa berbagi motivasi, inspirasi buat teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan diri kita semua, apalagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, terkadang ketika kita sudah merasakan yang namanya kesuksesan, ketika kita sudah merasakan yang namanya kemewahan, ketika kita sudah berada di fase yang begitu indah, berada di fase yang sudah menyenangkan, terkadang kita lupa bahwasanya dari mana kebahagiaan, kemewahan, harta yang kita peroleh itu. Akan tetapi dari semua yang kita dapatkan menjadikan kita lalai, menjadikan kita lupa siapa kita sebenarnya, berasal dari mana hidup ini, berasal dari mana apa yang kita dapatkan. Semua itu menjadikan kita lupa diri. Semua itu menjadikan kita semua menjadi secara tidak langsung mengatakan bahwa kita sombong dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki. Makanya sangat perlu untuk selalu mengingat kepada siapa kita harus saling memohon, kepada siapa kita harus saling berbagi kepada sesama ketika kita berada pada berkecukupan ataupun tidak berkecukupan. Sahabat semua, kemewahan harta yang kita dapatkan, yang kita miliki, tak lain ialah merupakan suatu amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka sangat perlu untuk kita tahu bagaimana cara mengelola apa yang kita dapatkan, bagaimana cara kita untuk menjadikan harta titipan yang Allah berikan kepada kita menjadi harta yang bernilai baik, bernilai ibadah, dan menjadi suatu rezeki yang penuh dengan keberkahan. Sahabat semua, ketika kita berada pada fase tidak mempunyai hal-hal yang bisa kita banggakan, ketika kita berada dalam masalah, terkadang kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah saya kemudahan, berikanlah saya ini, berikan saya itu. Akan tetapi semuanya cuman sekedar ketika kita berada dalam kesusahan. Akan tetapi ketika kita sudah berada pada fase mendapatkan segalanya, terkadang kita juga lupa. Terkadang banyak yang lupa dan bahkan sudah tidak mau berdoa lagi kepada Allah. Bahkan dia merasa sombong dengan apa yang dia miliki. Terkadang dia merasa bangga atas apa yang telah ada di genggamannya. Padahal itu semua merupakan sesuatu yang sangat fatal, apalagi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan kita sangat perlu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Segala pekerjaan yang kita lakukan awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Segala pekerjaan yang kita kerjakan haruslah melibatkan Allah, zikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Maka jangan pernah setiap pekerjaan itu tak lepas dari yang namanya kelibatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat semua, Bapak Ibu semua, ketika melakukan suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan sebagai seorang suami di pekerjaannya dimanapun itu, baik bertani, pegawai, nelayan dan sebagainya, libatkanlah Allah di setiap aktivitas kita, libatkanlah Allah di setiap pekerjaan kita. Karena ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu akan menjadi berkah. Pekerjaan itu akan menjadi ladang pahala ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kewajiban kita kepada Allah, ketika kita melibatkan Allah mengerjakan segala perintahnya, terutama salat 5 waktu, maka yakin dan percaya ketika kita mengejar yang namanya akhirat, maka dunia akan mengikuti. Ketika kita selalu mengutamakan akhirat, maka insya Allah dengan usaha dan doa dunia pun akan ikut di belakang. Akan tetapi perlu juga kita ketahui bersama bahwa jangan sampai cuma akhirat tok saja, jangan.
Kalau perlu 60-40 perbandingannya atau 70-30. Maka sangat perlu untuk selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan kita semua. Setiap bangun pagi, maka awalilah dengan hal-hal yang baik. Mulai dengan sholat subuh, terus membaca ayat kursi, zikir pagi, mulailah dengan salawat, maka insya Allah segala pekerjaan, segala aktivitas akan bernilai ibadah dan menjadi pekerjaan yang penuh dengan keberkahan. Makanya sangat perlu untuk selalu melibatkan Allah di setiap aktivitas kita semua. Maka bukan cuma orang tua saja, para teman-teman semua pun ketika mau keluar sekolah, mau kuliah, maka awalilah dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga menjadikan setiap aktivitas ketika kita keluar, maka insya Allah segala pembelajaran akan dimudahkan dan akan mudah memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita semua, dosen-dosen kita semua. Maka satu pesan saya buat teman-teman yang sementara sekolah atau sementara kuliah, dan ini merupakan hal yang menurut saya sangat wajib untuk diterapkan, sangat baik untuk diamalkan untuk teman-teman semua. Yang pertama ialah jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat duha. Ingat, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat duha, baik itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan sebagainya. Intinya jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat duha. Yang kedua ialah ketika berangkat ke sekolah atau kuliah, isilah setiap langkahmu dengan zikir, dengan salawat, dengan murajaah Al-Quran. Insya Allah semuanya akan menjadi keberkahan untuk dirimu sendiri. Ketika malam hari, maka jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat tahajud, karena ketika kita bangun sholat tahajud, insya Allah semuanya bakalan terasa terasa nikmat. Apalagi setelah sholat tahajud dilanjutkan dengan belajar sampai sholat subuh, insya Allah semua pelajaran akan mudah terserap ke dalam memori kita, akan mudah untuk kita pahami setiap pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Jadi jangan pernah tinggalkan namanya sholat duha, jangan pernah tinggalkan namanya sholat tahajud. Insya Allah akan dimudahkan segala aktivitas-aktivitas yang dikerjakan. Jangan pernah untuk selalu berpikir negatif. Ini juga yang paling penting. Hindari yang namanya berpikiran negatif, karena hal-hal seperti itu akan menjadikan setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita itu akan terasa hambar, dan justru malah memberikan kita dampak yang buruk. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa libatkanlah Allah di setiap aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan, karena kita tidak pernah tahu amalan apa yang akan mempermudah segalanya, amalan apa yang akan menjadikan kita sukses, kita tidak pernah tahu. Dan yang selanjutnya adalah yang tak lupa saya sampaikan, jangan pernah berhenti untuk bersedekah. Jangan pernah berhenti untuk bersedekah, biarpun sedekahnya 1.500 rupiah dan sebagainya. Intinya kamu ikhlas, insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Dan insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memberikan kamu rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi buat bapak ibu semua, ketika keluar bekerja, menafkahi anak istri, memberikan makan ke suami dan istri, maka setiap pekerjaan isilah dengan salawat, zikir kepada Allah, isilah dengan senyuman, kebahagiaan, keikhlasan dalam diri. Insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Walaupun gaji bapak ibu semua hanya 50.000 rupiah per hari, insya Allah semuanya akan tercukupkan, bahkan bisa lebih ketika kita mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ibu-ibu yang di rumah, ketika masakan ibu-ibu menjadi masakan yang istimewa buat suami dan anak, ketika memasak dengan penuh cinta, kasih sayang, senyuman, dengan keikhlasan, kebahagiaan dalam diri, diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, salawat, zikir, insya Allah makanan yang disajikan akan terasa nikmat, makanan yang disajikan akan terasa memberikan suatu spirit tersendiri, memberikan suatu kenikmatan tersendiri.
Maka lihatlah Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ketika kita melibatkan segalanya kepada Allah, insya Allah semua pekerjaan, semua aktivitas pasti akan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ketika berada dalam kesulitan, ingatlah Allah. Ketika kita berada dalam kebahagiaan, kemewahan, ingatlah selalu kepada Allah. Ketika kita berada pada fase yang betul-betul terpuruk, fase yang paling bawah, maka berdoa kepada Allah, berusaha dan berdoa. Begitupun sebaliknya, ketika kita berada pada fase kebahagiaan, kemewahan, mempunyai segalanya, maka ingatlah selalu untuk selalu berdoa kepada Allah. Ingatlah selalu bahwa apa yang kita miliki, apa yang ada dalam genggaman kita merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan suatu amanah yang harus kita gunakan sebaik-baik mungkin dan harus kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu kali lagi saya sampaikan bahwa ingatlah selalu berdoa, libatkanlah Allah di setiap aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Sahabat semua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau berdoa dan berusaha. Ingat, tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya, dan tidak ada hasil yang kita dapatkan tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video yang saya buat, semoga menjadi inspirasi, bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jadikan konten ini menjadi konten yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.